Seragam antibakteri, RI diam-diam produksi drone tempur. Penyelenggaraan Indodefense 2022 sebagai ajang pameran pertahanan internasional terbesar se-Asia Tenggara yang digelar dalam 2 tahun sekali. Tahun ini pameran berlangsung pada tanggal 2-5 November di J-Expo, Kemayoran, Jakarta. Indodefense 2022 tidak hanya menjadi pameran teknologi persenjataan terbaru. Melalui Indodefense 2022 juga menjadi etalase kemampuan bagi industri alat pertahanan dalam negeri. Ajang ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan dengan industri pertahanan dari luar negeri. Sebanyak 905 perusahaan dari 59 negara akan memamerkan deretan persenjataan yang mereka produksi dalam ajang Indodefense 2022 dengan mengusung tema Peace, Prosperity, Strong Defense. Dari total peserta, 154 diantaranya merupakan industri pertahanan asal Indonesia. Bukan hanya perusahaan milik negara, perusahaan swasta nasional juga turut andil dalam ajang bergengsi tersebut. Selain itu, pameran ini sebagai sarana mendapatkan pasar baru bagi industri pertahanan dalam negeri dari negara-negara Asia Tengah dan Afrika serta transfer teknologi dari industri pertahanan luar negeri. Kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE, Taufik Bauzir di Jakarta, Rabu 2 November. Pada ajang Indodefense 2022 juga ditampilkan sejumlah hasil optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk mendukung industri alat pertahanan nasional oleh balai-balai milik Kemenperin. Misalnya, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin yang akan menampilkan Trickling Tank. Kemudian Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral non-logam akan menampilkan rompi anti peluru dan helm militer berbahan dasar keramik. Ada pula Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil yang menampilkan aplikasi kitosan untuk antibakteri pada seragam militer. Sementara Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa akan menampilkan penggunaan nitroselulosa sebagai bahan dasar propelan untuk mendorong roket. Serta Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro yang akan menampilkan proses pengujian makanan untuk keperluan militer. Kami juga memfasilitasi Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak atau ASTTA untuk menampilkan produk drone dalam negeri yang bisa mendukung pertahanan dan keamanan nasional, ungkap Taufik. Saat ini di sejumlah negara drone telah digunakan oleh pasukan militernya dalam memantau pergerakan musuh atau sebagai alat persenjataan. Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan R. Hendro Martono menyampaikan, tujuan Kemenperin memfasilitasi pada ajang Indodefense 2022 juga untuk mewujudkan kemandirian Indonesia dalam produksi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Hal ini perlu ditopang dengan memacu kemampuan industri di tanah air agar dapat memanfaatkan teknologi tinggi sekaligus mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, tegasnya. Dengan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, produk-produk industri pertahanan Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus bisa menjadi raja di ASEAN. Untuk mendukung kemandirian industri pertahanan, Kemenperin memberikan fasilitas sertifikasi TKDN sebagai kepastian legalitas terkait kandungan nilai produk dalam negeri, katanya.